Shalom dan selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, sudah menyertai kita sepanjang istirahat kita, hingga pada pagi hari ini kita dapat menikmati napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Edisi Rehat pada pagi hari ini, Rabu 23 November 2022, diberi judul Janji yang Pasti, atau dalam bahasa Toraja, Pangalu Manapa. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami sepanjang istirahat kami. Dan pada pagi hari ini kami dapat bangun dan menikmati nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa dalam surga, sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran akan firman-Mu, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu mengerti dan memahami isi hati-Mu. Bila doa ucapan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Yesaya pasal 60 ayat 1-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba sekedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan bersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku, sebagaimana mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allah. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan kurusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik Allah yang kudus, Allah Israel. Pangalu Manapa. Seringkali kita mendengar atau mengucapkan janji palsu.
Ungkapan itu diucapkan ketika orang kecewa karena merasa janji yang diberikan atau diucapkan tidak ditepati atau tidak akan bisa ditepati kemudian hari. Lawan kata dari janji palsu adalah janji yang pasti. Tentu kita semua berharap pada janji yang pasti, bukan pada janji-janji palsu yang hanya memberi harapan palsu. Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel. Janji Tuhan itu bukan janji palsu atau tanpa bukti, melainkan janji yang pasti akan terjadi dan dinyatakan Tuhan kepada umatnya. Janji itu adalah pembebasan bangsa Israel dari pembuangan. Bukan hanya itu saja, mereka juga akan kembali ke negeri mereka, yaitu Sion atau Yerusalem. Bagi bangsa Israel yang sedang mengalami pergumulan berat, tentu berita dan janji ini akan menjadi kekuatan dan harapan besar bagi mereka untuk segera terjadi. Dapat dibayangkan bagaimana kecewanya bangsa ini jika seandainya janji itu hanya sebatas janji palsu. Karena harapannya adalah supaya mereka segera dilepaskan dari penderitaan yang sedang dialami. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janjinya adalah mutlak dan pasti digenapi pada waktunya. Inilah berita penghiburan bagi Israel, agar mereka kembali memiliki semangat dan pengharapan baru bahwa Tuhan tetap memperdulikan mereka. Demikian pula dengan kita. Jika sedang dalam pergumulan dan kesulitan hidup, janji Tuhan terus berlangsung dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun dan menolong kita tetap setia berharap kepadanya. Karena itu, seberat apapun masalah dan persoalan hidup yang kita alami, tetaplah percaya pada janji Tuhan yang pasti. Amin. Demikianlah perenungan rehat kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk menikmati firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan janji-Mu adalah ya dan amin. Bapa dalam surga, ampunilah salah dosa dan pelanggaran kami Bapa. Ajar kami untuk taat dan tunduk di atas firman-Mu Bapa. Biarlah hari ini Tuhan menyertai sepanjang aktivitas kami, baik yang bekerja, bersekolah, ataupun yang mengurus rumah tangga, atau apapun yang kami kerjakan. Biarlah kiranya Tuhan ada di sana menyertai kami. Yang dalam pergumulan kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan dengan iman dan janji-Mu. Biarlah kiranya harapan dan kekuatan itu selalu memberikan semangat di dalam kehidupan kami. Berkatilah juga yang sedang sakit, pulihkan dengan obat-obatan dan makanan yang ada. Berkatilah kiranya seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap pelayanan yang kami lakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hari ini ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami panjatkan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.